Di era digital, didefinisikan sebagai 5A. Aware, appeal, ask, act, dan advocate. Nah, tapi waktu mereka perbaiki lagi menjadi versi yang Yes Gojek versi kamu, itu sampai view-nya sampai 20 jutaan. Jadi benar-benar tergantung dari konten yang kita keluarkan, apakah itu cocok dengan customer kita, dengan target segmen kita, nanti ini akan berjalan terus. Nah, setelah kita kasih bobot prioritasnya, kita timbang di kolom sebelah kanan adalah account-account kita. Kolom Mark+ Online Community. Ingin berkontribusi dalam survei-survei online? Memiliki minat dan insight yang bisa dibagi dalam dunia bisnis dan marketing? Mau dapat hadiah uang tunai dan emas? Bahkan hadiah yang bisa kamu request sendiri? Kalau iya, kamu wajib banget follow Instagram @mochi_id. Di @mochi_id, kamu bisa isi survei secara online yang sedang berlangsung, sekaligus dapat kesempatan untuk memenangkan hadiah yang totalnya jutaan rupiah. Yuk follow @mochi_id.
melangkah semangat, gemuruh hati merenggut impian, seolah akan terhambat. Namun menerjang, menerkam, melumpuhkan daya jiwa, mengancam hancuran, beratlah menyiksa, tanpa ampun menewaskan. Adakah di sini sebekas benda harapan? Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, cuma ingatlah, bunga harus bilang badai pasti berlalu. Lelah jiwa raga melawan duka, resah dan bingung menyatu, menjelma membelah satu angkuh manusia. Inikah akhir dunia? Doa yang khusyuk meretas, sambil petunjuk asaku merasuk. Manusia adalah penyintas cobaan ribuan tahun.
Happy weekend Sobat MI, kembali lagi bersama saya Sofi dalam Marketplace Goes to Campus episode 82. Hari ini saya akan menemani Sobat MI selama 1,5 jam ke depan dan seperti biasa, Marketplace Goes to Campus ini akan memberikan inspirasi serta sudut pandang terkait dengan creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, terlebih dahulu saya akan menyapa Bapak Ardi Ridwansyah, COO of Marketplace Institute yang menggantikan Bapak Jeki Musri yang berhalangan hadir hari ini. Selamat pagi Pak Ardi. Selamat pagi Sofi, selamat pagi Pak Rektor, Pak Direktur. Pagi Pak, selamat pagi. Luar biasa Pak Ardi. Nah, Sobat MI, sebelum kita masuk ke segmen pertama, saya juga akan menyapa terlebih dahulu para narasumber kita yang sudah hadir bersama kita secara virtual ya tentunya di hari ini. Kepada Bapak Dr. Sungkono SEMSI, Marsekal Muda TNI Purnawirawan, Rektor Universitas Dirgantara, Marsekal Surya Dharma, Unsurya. Kemudian juga telah bergabung bersama kita Dr. Sularso Budiakso MKom, Direktur LPPM Universitas Persada Indonesia, IAI. Selamat siang, selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Selamat pagi, Selamat pagi Mbak Sofi. Pak Ardi, Pak Dr. Sularso. Salam kenal. Salam kenal. Sama-sama, selamat pagi semuanya. Semangat sekali ya Pak pagi ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi kita yang selanjutnya, tentunya kita kan udah gak sabar banget nih mau ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan para narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Tapi sebelum itu kita akan saksikan terlebih dahulu highlight MGTC di episode sebelumnya. Mari kita tonton bersama-sama MGTC di episode sebelumnya. Yang menjadi keunikan lain adalah 3 semester perkuliahan tadi, itu 1 semester dilaksanakan di kampus dan 2 semester dilaksanakan di industri. Sehingga dengan harapan nanti setelah lulus mereka bisa langsung bekerja di tempat mereka melaksanakan perkuliahan. Coba mengembangkan employability skill ini. Nah, kenapa employability skill ini penting? Jadi memang ranah ini nanti kan STTI kita kan menjadi pencetak teknopreneur terpercaya ya. Kalau kita bicara teknopreneur berarti dia berjiwa entrepreneurship yang berteknologi. Kita sebut sebagai rutin, di mana definisinya itu adalah meleverage existing business model dan meleverage existing technical competencies. Nah, memang kalau misalnya di Marketplace Goes to Campus ini kita akan selalu membahas terkait dengan topik-topik yang sangat menarik. Sebelum kita berbincang dengan para narasumber kita hari ini, saya ingin mempersilahkan Pak Ardi selaku CEO of Marketplace Institute untuk menjelaskan terkait dengan konsep entrepreneurial marketing yang akan menjadi topik utama dalam pembahasan kita hari ini. Kepada Pak Ardi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Sofi. Selamat pagi Sobat MI. Pak Rektor, Pak Direktur, terima kasih sekali sudah hadir secara virtual ya dalam acara mingguan kita. Dan ini tidak terasa sudah episode ke-82, Bapak-Bapak. Jadi Sudah cukup banyak ya. betul. Dari setahun, 2 tahun yang lalu ya, memang kita mulai inisiatif ini. Pada saat waktu itu kita masih pandemi dan terpaksa melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar mungkin masih online. Sehingga akhirnya kita inisiasi Marketplace Goes to Campus secara virtual, tapi ternyata di masa normal seperti ini pun ini menjadi satu acara yang menarik ya untuk bisa bersilaturahim antar institusi pendidikan dan Marketplace Institute juga sebagai fasilitator dan mediator dalam acara ini. Nah, mungkin nanti sebelum Sobat MI mendengarkan paparan ya, pengalaman dari 2 kampus yang hari ini sudah hadir untuk berbagi cerita, mungkin izinkan Pak Rektor, Pak Direktur, saya cerita sedikit tentang konsep yang menjadi tema dari Marketplace Goes to Campus sejak edisi pertama hingga edisi ke-82 ini. Jadi, kebetulan sekali konsep yang kami sebut dengan CL atau Creativity, Innovation, Entrepreneurship, dan Leadership ini akan kita luncurkan tepat tanggal 14 Maret di Amerika. Jadi sekitar 10 hari lagi dari sekarang ya.
Judul bukunya adalah Entrepreneurial Marketing. Ini sudah ditulis dari sejak tahun lalu, dan akhirnya setelah proses macam-macam, mudah-mudahan 10 hari lagi bisa diluncurkan. Sudah bisa pre-order di Amazon, Entrepreneurial Marketing. Intinya di situ bahwa di era pandemi ini, pasca pandemi ini, kita harus bisa mengkombinasikan berbagai hal yang seolah-olah bertentangan di dalam organisasi kita. Dan salah satu yang kemudian menjadi isu penting di situ adalah yang kita sebut dengan antara kreativitas dengan produktivitas, antara innovation ya dengan improvement, antara entrepreneurship dengan professionalism, dan antara leadership dengan manajemen. Nah, jadi dikotomi ini yang kemudian harus diintegrasikan karena dua-duanya penting, tetapi harus disinergikan, diintegrasikan dalam organisasi kita. Nah, tetapi dari pengalaman kami, ternyata kami melihat di hampir semua institusi, terutama di institusi perguruan tinggi dan pendidikan, bahkan seperti di Makpres sendiri, kalau kita bicara 4 aspek tadi ya, creativity dengan productivity, ternyata creativity ini yang perlu lebih dibangun. Antara innovation dengan improvement, ternyata innovation ini yang perlu ditingkatkan. Antara entrepreneurship, ya, bukan berarti lalu harus bikin bisnis sendiri, tetapi punya jiwa mencari peluang dan seterusnya. Antara entrepreneurship dengan professionalism, ternyata entrepreneurship ini yang perlu ditekankan, dan antara leadership dengan manajemen, di masa pasca pandemi, leadership ini yang justru lebih perlu ditonjolkan. Itulah kenapa yang sering kami kampanyekan, Sobat MI, itu adalah CL tadi. Creativity, Innovation, Entrepreneurship, dan Leadership. Nah, mungkin sebelum situ saya cerita dulu terkait dengan Makples Institute. Jadi Makples Institute ini adalah divisi pelatihan dari Makples Inc. yang kami tahun ini sudah 32 tahun. Dari kalau Mei nanti ya 32 tahun, jadi menjelang 32. Yang kalau 33 maaf. Yang kalau kemudian kita rata-rata alumni kita per tahun itu sekitar 65.000. Ini tentu berbeda dengan alumni di kampus ya, Bapak-bapak yang mereka menghabiskan waktu 3-4 tahun di kampus. Nah, kalau di sini alumni ini mereka yang pernah mengikuti program pelatihan kita sehari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Dan alumni ini tersebar di berbagai industri. Kalau Sobat MI melihat yang sebelah kanan, itu ada Financial Services Industry, jadi industri perbankan, industri asuransi, industri multifinance, dan sebagainya. Jadi kita bagi ada 6 industri. Mbak Sofi ini yang moderator kita pagi ini bosnya untuk industri otomotif, transportation, logistik. Jadi untuk klien-klien dari perusahaan otomotif, perusahaan transportasi, darat, laut, udara, dan logistik. Nah, ini berada di dalam kami sebut industri ATL ini. Jadi kita bagi berdasarkan industri, termasuk bahkan government dan public services. Jadi banyak alumni-alumni pelatihan Makpes juga dari pemerintahan. Baru 2-3 hari yang lalu ya, saya juga ngajar di Pemprov Jatim juga. Artinya banyak alumni dari program-program Makpes yang sudah tersebar di berbagai industri. Bukan hanya industri bisnis, bahkan instansi pemerintahan. Nah, inilah kemudian selama pandemi ini menjadi renungan kami, Bapak Ibu sekalian, Sobat MI, karena selama 30 tahun lebih ya, kalau kita gambarkan journey atau perjalanan orang belajar, terutama ini konteksnya belajar bisnis dan marketing. Ini kalau kami memetakan perjalanan orang belajar bisnis itu ada 3 fase besar. Educational life, jadi ya mulai dari SMP mungkin belajar di koperasi sekolah atau di kantin ya, atau ikut di OSIS ya, bagian kewirausahaan. Saya ingat dulu di SMA jadi pengurus OSIS, ketua keterampilan dan kewirausahaan namanya, ngurusi koperasi sekolah. Itu kan sudah belajar bisnis, belajar ilmu ekonomi dan seterusnya. Lalu di university mungkin ada yang mengambil bisnis, mengambil manajemen, termasuk mungkin juga yang mengambil program vokasi. Nah, itu yang disebut dengan educational life. Fase ketika kita belajar bisnis dan marketing dari bangku sekolah, ya, bangku pendidikan formal. Tapi kemudian setelah lulus, maka masuk ke professional life. Di sini kemudian mulai dari jenjang paling rendah ya, sebagai staff, supervisor,
bahkan mungkin sudah banyak yang menjadi director juga. Tadi ada yang japri saya, Pak Sungkono ini Pak alumni Bapak ini tadi. Maaf, Pak Dr. Sularso ya tadi ya. Pak Marsekal juga kenal juga sepertinya. Bu Mimi dari Telkom nih, yang salah satu alumni juga ya. Kenal. Betul, Pak. Betul. Dosen di tempat saya, Pak. Oh, alumni dari UPI ya, tapi ngajar di Unsuria, Pak ya. Jadi pas banget ya. Nah, ini kan beliau yang sudah menempati posisi-posisi senior, itu banyak juga yang kemudian akhirnya belajar, sampai terus belajar bisnis juga. Nah, pada satu titik kemudian memasuki fase entrepreneurial life, ini yang mungkin pengen jadi entrepreneur atau pensiun dan menjadi pengajar ataupun merintis bisnis sendiri. Nah, dengan pengalaman 30 tahun lebih tadi, ternyata banyak yang tadi Bapak Ibu sekalian, Sobat MA itu alumni Makpes itu tersebar di berbagai industri dengan berbagai jenjang tadi. Nah, ini yang kemudian menjadi satu modal. Akhirnya Makpes selama pandemi itu kita banyak kolaborasi dengan kampus. Jadi kita menjadi jembatan antara fase educational life dengan fase professional life ini. Salah satu program yang kemudian banyak dikolaborasikan adalah program sertifikasi kompetensi. Karena untuk masuk ke fase dunia profesional, ini kan putra-putri kita ini butuh bekal lebih gitu ya. Dan sekarang kalau di kampus-kampus kan ada sertifikat kompetensi pendamping ijazah. Disitulah kemudian kita banyak kolaborasi. Bagi mereka yang pengen masuk ke dunia profesional di bidang bisnis dan marketing, maka kita banyak membantu kolaborasi dengan kampus untuk membekali mereka dengan program sertifikasi kompetensi di bidang pemasaran. Jadi kalau kami mendefinisikan profesi pemasaran itu seperti apa sih? Kalau di dunia profesional, kita bagi dulu tiga bagian besar. Ada yang ngurusin merek, yang disebut dengan brand, ada yang ngurusi ketemu dengan customer, negosiasi, komunikasi, itu yang sales operation, bidang sales penjualan. Ada yang tugasnya lebih menjaga hubungan baik dengan pelanggan agar loyal, itu bidang layanan. Jadi, dan kemudian berkembang lagi ada bidang baru, yaitu bidang digital. Nah, disinilah kami banyak kolaborasi dengan banyak kampus untuk melakukan sertifikasi, terutama kalau mahasiswa D3, D4, D1, semester akhir mengambil yang level operasional sebagai eksekutor. Ya. Kalau mereka yang S2 mengambil yang level manajerial. Dosen-dosen biasanya mengambil yang paling tinggi, Bapak Ibu sekalian ya, CPM Asia, Certified Professional Marketers Asia. Itu yang bergelar. Nah, inilah gambaran kolaborasi yang sudah dilakukan Makpes, dan salah satu yang kemudian menjadi pendorong ya kolaborasi seperti itu yang tadi saya sempat singgung di awal adalah karena memang kita dituntut selama pandemi ini untuk, kalau Pak Hermawan ya, chairman kami selalu bilang kita sekarang harus sial gitu. Hampir setiap ketemu selalu kata sial ini yang sudah 2 tahun ya selalu beliau dorong ya kami di Makpes ini untuk terus berpikir kreatif, cari inovasi-inovasi, lalu bisa melihat peluang baru, dan semua orang diharapkan menjadi leader. Apa sebenarnya CL itu dan bagaimana hubungannya? Jadi ini yang nanti mungkin akan kita dengarkan juga cerita dari Bapak-Bapak sekalian sudah hadir pagi ini. Jadi kami percaya tadi bahwa di masa pandemi itu kita memang harus mengkombinasikan antara yang atas ya, CEAL, dengan yang bawah, Productivity, Improvement, Professionalism, dan Management. Tapi di masa pandemi ternyata kita melihat bahwa banyak yang kemudian di bawah sudah bagus, apalagi kalau kita sudah punya institusi yang kuat, yang kokoh ya, biasanya secara produktivitas, improvement, profesionalisme, dan sistem manajemen sudah rapi. Nah justru kita kurang yang atas. Itulah kenapa yang Makpes kampanyekan itu selalu yang atas CL. Karena ini yang perlu lebih ditambah lagi dosisnya gitu, untuk menemani yang bawah ini. Jadi pertama kita sebut adalah creativity. Jadi kalau definisi dari riset yang kami lakukan, creativity itu adalah bagaimana kita bisa keluar dengan ide-ide baru. Dengan melihat tren yang ada dan sebagainya, bagaimana kita bisa keluar dengan ide baru. Tadi malam itu saya baru ngajar teman-teman S2 di ITS.
Kita punya program Technopreneurship ya, S2 hybrid, 80% online, kerjasama Makplus dengan ITS. Jadi kita namanya Technomarketing, karena dari ITS belajar teknologinya, dari marketingnya belajar dari Makplus. Jadi kita bikin program S2 Technomarketing. Nah, tadi malam kita diskusi itu bagaimana dengan adanya teknologi AI. Kan ada ChatGPT ya, kalau di kampus ini sudah bikin heboh nih. Kampus sedunia nih heboh adanya ChatGPT ini. Bagaimana dampaknya, ide kreatif apa yang bisa kita keluarkan, creativity. Dengan melihat tren, kira-kira ide baru apa yang bisa muncul. Nah, creativity kemudian ya, perlu dilanjutkan dengan inovasi. Jadi inovasi ini bagaimana mengubah ide menjadi solusi. Jadi, sudah punya ide baru, ide menarik, tetapi kan harus diwujudkan. Itulah proses innovation, mewujudkan ide menjadi solusi yang lebih konkret. Tapi itu ternyata masih belum cukup, harus dilanjutkan dengan entrepreneurship. Bagaimana solusi yang sudah jadi ini bisa dijual baik ke dalam maupun ke luar institusi kita sehingga bisa menciptakan value atau ada manfaatnya, ada nilainya. Jadi banyak mungkin penelitian ataupun barang yang bagus, solusi yang bagus dalam bentuk software, dalam bentuk mungkin kalau kampus kesehatan kan banyak dalam bentuk hasil penelitian kesehatan dan sebagainya, sudah jadi, solusinya sudah jadi. Tapi ketika kita tidak memiliki kemampuan entrepreneurship, maka solusi ini hanya kita tumpuk di laboratorium ataupun rak-rak eksperimen kita, gitu. Tidak bisa menghasilkan manfaat atau value baik bagi masyarakat maupun bagi kampus yang menciptakan hasil penelitian ataupun inovasi tadi. Sehingga butuh kemampuan entrepreneurship untuk melihat peluang, mengambil risiko, menawarkan solusi tadi kepada mereka yang. Jadi sebenarnya entrepreneurship yang bisa, kemampuan yang dibutuhkan untuk menjual solusi tadi. Dan terakhir adalah leadership, yang kata kuncinya di sini adalah values atau nilai-nilai. Jadi agar solusi tadi bisa jangka panjang, leadership ini diperlukan untuk mengawal ya organisasi kita agar tetap berpegang pada nilai-nilai, pada prinsip-prinsip kebaikan. Karena kalau tidak, maka bisa kehilangan arah. Jadi ini konsep creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership atau SHIEL yang nanti bukunya, Sobat MI, Bapak Ibu sekalian bisa mulai pre-order ya di Amazon. Dan di buku itu menariknya, itu buku internasional, Sobat MI sekalian, diterbitkan di Amerika, tetapi di halaman terakhir itu kita selipkan bahwa ini terinspirasi dari kisah wayang Jawa. Mungkin Dr. Sungkono dan Dr. Sularso mungkin familiar, kalau dari nama-nama Bapak kan dari Jawa ya, familiar dengan Punokawan ya. Familiar. Ya, Pak. Familiar, Pak. Itu di bab terakhir bukunya kita singgung bahwa kreativitas itu terinspirasi dari Bagong, innovation itu Petro, entrepreneurship itu Gareng, dan leadership itu Semar. Semarnya ya. Semar. Jadi kita bilang bahwa Punokawan itu yang harus melengkapi yang bawah itu Pandawa 5, Pak. Yeah. Tapi kita sebut productivity itu Nakulo Sadewo, improvement itu Arjuno, ya, professionalism itu Bimo, manajemen Yudhistiro. Nah, jadi dalam kisah wayang kan Punokawan itu memang lucu, nakal gitu, tapi seringkali bahkan bisa menyelamatkan Pandawa di kala-kala krisis. Nah, itulah filosofi Punokawan sebagai pelengkap dari Pandawa. Baik, Sobat MI sekarang itu sedikit pengantar ya sebelum nanti kita ngobrol lebih banyak dengan dua pembicara yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Sofi. Terima kasih banyak Pak Ardi untuk paparannya terkait dengan entrepreneurial marketing. Memang konsep yang sangat menarik ya. Tapi setelah ini kita memiliki pembicara kita yang sudah tidak sabar ngobrol-ngobrol bareng nih ya, Sobat MI. Dengan memiliki tujuan yang menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berjiwa entrepreneur, profesional, mandiri, dan memiliki etos kerja yang disiplin, berwawasan teknologi kedirgantaraan yang mutakhir, sehingga mampu bersaing unggul di tingkat nasional dan internasional, universitas ini berupaya untuk menghasilkan karya-karya inovasi teknologi, seni, sosial, dan budaya yang mampu membangun ekonomi bangsa dan membangun kemandirian berdasarkan nilai luhur budaya
yang akan bermanfaat serta unggul di tingkat nasional maupun internasional. Dengan mewujudkan tata kelola dan tata pamong perguruan tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan juga terintegrasi, universitas ini berupaya untuk terus bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kita pastinya akan penasaran banget nih ya, siapakah universitas ini? Jadi kita pengen melihat bagaimana sih strategi Bapak Dr. Sungkono, SE MSI Marsikal Muda TNI Purnawirawan, selaku Rektor Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma atau Unsurya, untuk mencapai tujuan tersebut. Sesaat lagi bersama Pak Sungkono, kita akan berbicara juga yang dipandu oleh Pak Ardi untuk mengulas lebih dalam terkait dengan hal ini. Setelah ini tetap di Mark Plus Goes to Campus. Ya, Sobat MI, dalam segmen kali ini kita akan berbicara bersama Bapak Dr. Sungkono, SE MSI Marsikal Muda TNI Purnawirawan, selaku Rektor Universitas Dirgantara, Marsikal Surya Dharma atau Unsurya. Nah, hari ini kita akan langsung berdiskusi dengan dipimpin oleh Bapak Ardi Ridwansyah selaku CEO of Mark Plus Institute. Jadi teman-teman, Sobat MI sekalian bisa langsung saja mengajukan pertanyaan-pertanyaan lewat kolom chat kepada Pak Ardi, Pak Sungkono, agar kita bisa langsung nanti tanyakan di sesi Q&A. Kepada Pak Ardi dan Pak Sungkono, the time is yours. Baik, terima kasih Sophie. Terima kasih sekali lagi Pak Rektor sudah hadir di acara mingguan kami ya. Nah, mungkin tadi kita sudah sempat membahas tentang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership. Mungkin di sesi ini kita ingin dengar kalau dari pengalaman Unsurya sendiri di bawah leadership Pak Rektor, seperti apa tantangan selama pandemi dan menghadapi persiapan pasca pandemi ini. Waktu dan tempat kami persilahkan pada Pak Rektor Dr. Sungkono, silakan. Baik, terima kasih Pak Ardi, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardi, saya boleh menyapa sahabat MI dulu Pak Ardi ya. Silakan Pak Rektor. Baik, selamat pagi, salam kenal sahabat MI. Pak Ardi, kalau diizinkan saya mau mengenalkan diri lah untuk bagaimana sih Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma ini, karena ada patah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi saya sedikit akan mengenalkan siapa sih, apa sih, mengapa sih Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma ini. Saya sedikit share screen Pak Ardi ya. Ya, silakan Pak Rektor. Dari Pak Rektor atau teman-teman bisa.
Baik, sahabat MAI, saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan Unsurya atau Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma. Full screen-nya mana? Baik, Unsurya ini sejarahnya ini sudah berganti-ganti nama ya. Sudah usia 35 tahun yang lalu itu didirikan oleh Kepala Staf waktu itu Pak Marskal Saleh Basara. Jadi didirikanlah Institut Teknologi Dirgantara. Kemudian tahun 89 berubah menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara Surya Dharma. Berubah lagi tahun 99 ini menjadi Universitas Surya Dharma. Dan tahun 2016 menjadi Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma. Ini sekilas sejarahnya itu. Sampai sekarang nama itu menjadi branding untuk Universitas Dirgantara, karena Universitas Dirgantara di Jakarta cuma ada satu. Kemudian saya jelaskan sedikit terkait dengan bagaimana visi misinya. Visi Unsurya adalah menjadi Center of Excellence dalam pendidikan tinggi, kedirgantaraan, dan rumpun ilmu yang dikembangkan di Indonesia dengan luaran siap pakai di dunia kerja. Ini bagian dari entrepreneur tadi ya, siap pakai dunia kerja. Sehingga inilah yang perlu strategi-strategi yang tentunya tadi perlu kita jabarkan bagaimana strategi untuk mencapai bahwa luaran ini siap pakai di dunia kerja. Kemudian misinya yang pertama adalah menjalankan pendidikan tinggi yang unggul di bidang kedirgantaraan dan rumpun ilmu terkait dengan luaran yang mandiri, karakter, profesional, dan siap pakai di dunia kerja. Kemudian yang kedua, menegakkan peran perguruan tinggi. Peran perguruan tinggi, karena harus sebagai agen perubahan. Agen perubahan, sehingga dari agen perubahanlah muncullah di situ namanya kreativitas dan inovasi. Nanti saya jelaskan terkait kreativitas dan inovasi yang dikembangkan di Unsurya. Kemudian yang ketiga, menggerakkan tata kelola dan tata pamong pendidikan yang unggul, yang berkeadilan serta berkelanjutan. Jadi kalau sustainable development ini harus terus dibangun supaya perguruan tinggi ini betul-betul siap menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang sangat masif, ya. Kemudian ambigu, kemudian uncertain, tidak tentu ya, karena lihat kondisi-kondisi perubahan baik itu geopolitik, geostrategis, perubahan ekonomi dan sebagainya. Inilah yang perlu kita sikapi, kita antisipasi. Ini tentunya bagian dari dalam visi misi dari Unsurya itu. Kemudian tujuan yang ingin dicapai Unsurya adalah menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik, takwa kepada Tuhan, berbudi pekerti, berjiwa entrepreneur, profesional, mandiri, etos kerja, disiplin, kemudian juga berwawasan teknologi kedirgantaraan yang mutakhir, yang mampu bersaing unggul di tingkat nasional maupun internasional, dan menghasilkan karya-karya inovasi teknologi, seni, sosial, budaya, dan mampu membawa bagaimana perekonomian bangsa ini untuk membangun kemandirian berdasarkan nilai luhur budaya yang bermanfaat, yang unggul pada tingkat nasional maupun internasional, dan mampu mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, daya saing, teknologi tinggi, sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan dari insan akademika, mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, berguna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing pada tingkat nasional maupun internasional. Nah, apa menjadi transformasi dalam pendidikan tinggi ini? Jadi yang mendorong transformasi di pendidikan tinggi ini terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang menjadi kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi, ya. Yang yang menjadi segmen-segmen yang didorong yang terkait dengan kurikulum, ya, match itu antara kita, ya, industri, dunia usaha dan dunia kerja, kemudian dosen yang berkualitas, metode pembelajaran yang inovatif. Dari situlah muncul bagaimana kita melaksanakan sebuah program kompetisi kampus merdeka.
di mana indikator-indikator yang ingin capai nantinya adalah pertama terkait dengan kualitas lulusan. Itu lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Apa yang dilakukan sekarang untuk mencapai lulusan mendapat pekerjaan layak? Tentunya kami telah melaksanakan kolaborasi baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk bagaimana para mahasiswa ini siap melaksanakan magang, melaksanakan kerjasama dengan riset. Ini kita lakukan dan kita menjalin kerjasama baik mitra dunia usaha, dunia industri maupun dengan lembaga-lembaga pemerintah yang kita lakukan untuk dalam rangka bagaimana lulusan ini mendapat pekerjaan yang layak. Termasuk juga kami menyiapkan Career Development Center di situ, BKK, bursa kerja khusus yang mana ini yang bagian ruang yang bisa untuk memfasilitasi sebagai fasilitator para lulusan ini untuk bisa melaksanakan mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini untuk target indikator kinerja utama yang pertama. Kemudian yang kedua, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Ini kita lakukan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan PMN, pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa, kemudian MSIB, kemudian juga ISMA. Mari kita juga mahasiswa juga dikirim ke mana? Ke Korea Selatan ya, mengikuti ISMA. Kemudian juga kualitas dosen, ini dosen juga kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk melaksanakan kegiatan di luar kampus ya. Termasuk juga rektornya maupun dekannya juga kita berikan kesempatan untuk kegiatan di luar kampus. Selalu mengembangkan ini ke luar supaya apa? Kita akan mendapatkan masukan, akan mendapatkan perubahan-perubahan yang tentunya ini kita dapatkan dari lingkungan di luar kampus untuk di kampus nanti. Supaya jadilah antara enkulturasi dan akulturasi ini betul-betul akan berkembang di kampus kami ini. Kemudian juga praktisi mengajar di dalam kampus. Ini juga kami mengundang baik dari BRIN maupun dari kementerian lembaga untuk bisa mengajar di dalam kampus kita. Dan hasil karya dosen digunakan masyarakat dan rekognisi internasional. Memang ini cukup berat ya rekognisi internasional, tapi yang jelas bahwa ini sudah kita pernah pamerkan di dalam Indodefense kemarin hasil-hasil karya dari baik dosen kita. Baik itu berupa drone yang siap untuk melaksanakan tugas-tugas misi strategis sudah kita juga mencoba kita siapkan dan beberapa drone kami kasih kemarin juga kita pamerkan di Indodefense. Kemudian juga sekarang sedang kita teliti oleh para dosen kita untuk bagaimana masalah gas rumah kaca ini. Gas rumah kaca yang tentunya ini banyak asap CO2 ini yang akan nanti kita coba rubah menjadi titik air ya, air jadi es gitu. Nah, ini sudah kita lakukan terus kita teliti artinya bahwa untuk mengurangi bagaimana masalah-masalah karbon ini yang tungkat ini jadi masalah internasional dan sering dibahas baik di COP26, 27 maupun COP21 yang telah yang betul-betul keluarlah namanya Millennium Development Goal dan sekarang di tahun 2015 juga muncul Sustainable Development Goal. Ini yang tentunya target-target yang menjadi bagian bagaimana kampus ini bisa terlibat di dalam kegiatan tersebut. Kemudian terkait dengan kurikulum juga program studi kerjasama dengan mitra kelas dunia, ini kita sudah jajaki, kita sudah mencoba untuk bekerjasama, baik itu dengan Elsevier, kemudian dengan Thomson Reuters, ini sudah kita jajaki, kita sudah ngirim surat ya, kampus ngirim surat sana untuk kerjasama. Dan respon dari sana juga minta persetujuan dari Dikti dan dari Dikti sudah mengeluarkan persetujuan itu. Sehingga ini proses ini kita jalankan, kita pelan-pelan terus kita berinovasi, terus bekerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian juga kelas yang kolaboratif dan partisipatif ini tentunya ini menjadi bagian praktis strategi kami. Strategi kolaborasi, strategi partisipatif dan strategi katalisator. Ini target untuk mempercepat bahwa bagaimana kita menjadi universitas yang unggul. Demikian juga program studi standar internasional ini yang sedang kita garap dengan beberapa perguruan tinggi, termasuk mungkin kami sudah kontak dengan dosen-dosen yang ada di Siba University, ada Profesor Musafat ya. Kita mencoba terkait bagaimana pengembangan teknologi dirgantaraan itu sama. Karena blendingnya di dirgantaraan.
ilmu-ilmu yang lain memang menyupport ya, ilmu hukum, kemudian hukum juga nanti terkait hukum kenegaraan, ekonomi juga bagaimana mengolah manajemen terkait bagaimana kondisi air power ini ya. Nah, air power termasuk kebandaran itu dari air power. Kemudian program-program studi berstandar internasional ini yang juga kita bersupayakan untuk bekerja sama. Nah, ini saya lihat tantangan-tantangan ya, tantangan di abad 21 ini, revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Ini perkembangan ITC yang luar biasa. Penciptaan teknologi baru, peran cyber, entrepreneur 5.0. Di mana entrepreneur 5.0 ini terkait dengan marketing 5.0 yang pernah ditulis oleh Pak Irman Kertajaya. Ya, yang dari transformasi digital menjadi marketing digital in the world. Jadi sudah dunia ini sudah bagian dari suatu sistem digital. Ini ya, tentunya perkembangan marketing ini yang bisa senang sekali sahabat MA ini selalu mengikuti bagaimana kegiatan perkembangan marketing ini, dari mulai marketing 1.0, marketing 2.0, marketing 3.0, yang mana waktu 3.0 itu terkait human center di situ. Sekarang sudah berkembang marketing 4.0 dan masuk ke marketing 5.0. Nah, entrepreneur 5.0 juga selalu terkait dengan itu. Kemudian juga setelah development goal yang menjadi agenda dari nasional. Tentunya ini juga bagian yang harus kita kembangkan di kampus. Supaya betul-betul bahwa agenda-agenda ini, karena agenda-agenda ini sebetulnya kalau saya bilang sangat murni, sangat mulia untuk bisa kita kembangkan di situ. Karena salah satunya hal yang menjadi bagian yang sangat mulia adalah untuk mempertahankan bumi ini biar tidak cepat rusak, cepat hancur gitu ya. Kemudian era disrupsi ya, era disrupsi terkait dengan kontraksi ekonomi global, perang dagang yang antara Cina dengan Amerika, meningkatkan secara eksponensial ya, tidak hanya linear saja, eksponen. Kemudian ada VUCA Wood. Demikian juga era post-truth ya, yang mana era post-truth ini dampaknya sangat luar biasa terhadap bagaimana karakter maupun budaya bangsa. Karena suatu hal yang salah diulang-ulang terus akhirnya orang membenarkan. Ini kondisi-kondisi ini yang terkait juga pandemi COVID-19. Kemudian bagaimana indikasinya yang kita lihat bahwa disinilah dibutuhkan suatu kecepatan, speed, convenient, gelombang generasi yang sangat luar biasa dengan generasi Z dan generasi Alpha ini. Kemudian perlu ada pilihan, ada ragam gaya hidup, kompetisi, ada pertambahan nilai, pelayanan pelanggan, dan teknologi sebagai andalan, jaminan mutu dan sebagainya. Ini tantangan-tantangan marketing di abad 21 ini. Dan bagaimana kita membangun sumber daya manusia yang kolaboratif, yang partisipatif, ya, yang luaran ini siap pakai untuk di dunia kerja. Kemudian kami mencoba menggunakan strategi ini dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan transformatif, yang mana kegiatan-kegiatan baik itu di dalam kampus kita masukkan ke dalam transformasi semuanya digital. Tidak ada kita tidak hanya pada waktu kita pandemi, sekarang pun kita sudah memainkan hybrid untuk dalam melaksanakan pembelajaran supaya sistem LMS yang ada di dalam digital kita ini tidak terlepas, karena mau tidak mau kita akan dihadapkan tantangan-tantangan kecepatan. Kemudian juga perguruan tinggi di luar negeri pun juga banyak menggunakan daring. Jadi ini tetap masih kita gunakan walaupun kondisi pandemi sudah PPKM sudah turun. Hingga transformasi ini kita gunakan teknologi hybrid yang mana bisa daring maupun kita melaksanakan luring. Kemudian percepatan terkait bagaimana kita melaksanakan akulturasi maupun akulturasi akademis ini sangat dibutuhkan supaya mempercepat proses. Perubahan sangat cepat sekali. Kalau kita mau mengikuti terhadap perubahan yang sangat eksponensial ini, kita akan mengalami hambatan dan kampus akan ketinggalan di situ. Dan ini dampaknya kepada lulusan-lulusan ini juga tidak akan mampu untuk mengejar ketinggalan ini. Kita kolaboratif bersama yang kita jelaskan tadi,
kemudian inovatif yang kita bangun, kreativitas yang kita bangun, jadi inovatif yang bangun. Contohnya salah satu yang kita kembangkan di kampus ini, bagaimana pesawat Marseti ya, yang ada di kampus saya ini, yang menggunakan engine piston, sekarang saya rubah, saya inovasi dengan menggunakan engine turboprop. Ini hal yang mustahil, tapi kita lakukan. Bagaimana saya kembangkan ini, saya gunakan untuk bisa digunakan simulator. Jadi Marsetinya juga bisa digunakan di pesawatnya, juga kita kembangkan di simulator itu. Untuk bagaimana para mahasiswa ini, dia sudah bisa menganalisis bagaimana troubleshooting yang kemungkinan membutuhkan analisa yang cukup dalam. Itu inovasi yang kita kembangkan di kampus. Ya. Jadi ini sudah sedang proses ya, karena kita proses pengembangan dan memang tidak mudah namanya kita inovasi, berbagai macam kita harus melaksanakan wiring karena berbeda karakter ya, kita dengan karakter pesawat piston engine yang mana itu pesawat Marseti yang menggunakan engine piston dan kita menggunakan pesawat turboprop. Ini kondisi-kondisi ini yang coba kita kembangkan di kampus. Inilah yang mungkin saya coba melihatkan kepada para mahasiswa, para dosen, bahwa kita perlu kreativitas inovasi. Dan sahabat MA inilah yang saya senang kita masuk dalam sahabat MA ini, karena apa? Karena memang model-model ini yang dibutuhkan di dalam memecahkan perusahaan-perusahaan tantangan-tantangan di abad 21 tadi. Ya. Kemudian juga enkulturasi ini sangat penting, karena saya bilang tadi leadership ini penting ya. Leadership ini penting supaya value-nya ini betul-betul dirasakan individu, baik itu dosen ya, baik itu dosen maupun mahasiswa. Ini perlu enkulturasi di dalam, terus baik bagaimana seorang dosen itu mampu mentransformasi value di dalam proses pembelajaran. Karena begitu kita belajar masalah ilmu pengetahuan, itu tidak hanya dari dosen. Ilmu pengetahuan tadi ada Pak Ardi bilang dari ChatGPT ya, ChatGPT itu luar biasa, mau nanya apa aja bisa, mau buka apa aja. Artinya kita peluang-peluang untuk dalam dunia teknologi revolusi 4.0 ini apa aja. Ya. Jadi ini yang perlu disadari oleh para dosen, bagaimana kita menghadapi enkulturasi akademis ini. Sehingga walaupun kita ada kemajuan perkembangan teknologi yang luar biasa, maka bagaimana karakter maupun value yang harus ditransformasi mahasiswa ini tetap jalan terus. Kemudian juga akulturasi, bagaimana kita mampu untuk menyerap informasi-informasi perubahan teknologi yang dari luar ini ke dalam kampus. Kita juga tentunya, kami sedikit tadi punya prinsip-prinsip untuk penggunaan anggaran juga kita harus prudent, efisien, cost, transparan, akuntabel. Ini menghindari korupsi gitu ya. Kita betul-betul harus karakter korupsi itu kita harus betul-betul kita bersihkan di situ. Supaya mahasiswa juga akan melihat, oh kampus Unsurya ini bersih dari korupsi. Ini yang kita masukkan bagaimana metode pengelolaan anggaran itu dengan model prudent, efisien, cost, transparan, dan akuntabel. Ini yang kita bangun supaya ini menjadi universitas yang unggul, yang siap pakai baik di dunia industri, dunia kerja maupun dunia usaha. Ini sedikit saya kenalkan juga jurusan di Unsurya ya. Ada teknik penerbangan, ini sudah posisi akreditasi baik sekali, teknik aerotika baik sekali, kemudian teknik industri baik, teknik elektro baik sekali, sistem informasi baik sekali, manajemen informasi baik, dan manajemen akuntansi, ilmu hukum, ini semuanya baik sekali, dan magister hukum ini baik. Ya, yang lainnya nanti kita akan membuka prodi baru, ada 3 prodi dan 1 fakultas, yaitu kesehatan. Mungkin dalam waktu dekat, insya Allah kita tinggal menunggu SK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi itu yang coba saya kenalkan, sahabat MI, kami siap untuk coba diskusi supaya bagaimana memperkuat kampus-kampus ini, terutama kampus Unsurya ini yang ikut berkiprah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena ini sangat strategis nilainya, bahwa generasi-generasi kita yang akan kita siapkan menghadapi bonus demografi di tahun 2030 ini betul-betul kita punya siapan yang matang. Tentunya kita juga tidak boleh kalah membaca bagaimana bonus-bonus demografi yang ada di luar negeri.
supaya kita bisa masuk dalam sistem marketing yang global tadi. Karena kita sadari beberapa negara ini akan mengalami sebuah defisit demografi. Ya, inilah peluang pasar buat kita, buat perguruan tinggi untuk menyiapkan. Karena kita mengalami bonus demografi, maka kita akan menjual negara-negara yang mengalami defisit demografi. Ini kondisi-kondisi yang kita siapkan di kampus Unsuriah. Baik, saya kira itu sahabat MAI, Pak Ardi, terima kasih waktunya. Saya bisa mengenalkan Unsuriah, saya senang sekali karena tak kenal maka tak sayang, dan strategi-strategi yang kami bangun, baik itu secara mikro, makro, tentunya ini untuk kepentingan bersama. Jadi untuk kepentingan mungkin diri kita sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan lembaga, kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Inilah tentunya ini bagian dari visi misi kami di dalam mengembangkan leadership maupun manajemen di Unsuriah. Demikian Pak Ardi, terima kasih waktunya. Waktu saya kembalikan ke Pak Ardi, silakan. Terima kasih Pak Rektor. Jadi ada beberapa hal menarik ya yang saya catat. Mungkin nanti Sobat MI juga bisa menggali lebih lanjut ya di sesi tanya jawab. Misalnya ketika tadi menyinggung tentang VUCA dan pandemi, ini kan kalau bahasanya mendisrupsi ya dunia pendidikan. Pandemi berlalu, banyak disrupsi yang lain tadi di teknologi dan sebagainya yang kemudian menjadi tantangan baru bagi institusi pendidikan. Ini kalau di wayang mungkin, kalau saya gambarkan adegan di wayang kulit ya, Bapak-bapak, ketika dalangnya bilang bumi gonjang-ganjing gitu ya. Nah, langit gelap-gelap. Nah, langit gelap-gelap. Nah, ini VUCA. Dalam kondisi seperti itu. Dunia yang VUCA. Nah, yang menarik tadi juga dari Unsuriah, Pak Rektor tadi sampaikan bahwa meskipun ada jurusan hukum, kesehatan, dan sebagainya, tetapi diwarnai kekhasan dunia dirgantara, Prof. Ya, Pak ya. Jadi ini saya ingat bahwa di tengah begitu banyak perguruan tinggi, maka perlu ada diferensiasi dari setiap kampus yang, kalau sama-sama hukum tetapi ada kekhasan sendiri, sama-sama jurusan teknik tapi ada kekhasan sendiri. Ini yang selalu kalau kami percaya di dalam marketing, diferensiasi ini menjadi intinya dari taktik pemasaran. Baik, nanti mungkin Sobat MI bisa dicatat dulu kalau pertanyaan atau bisa diposting juga. Kita akan lanjut ke pembicara berikutnya. Ya. Mungkin kita akan kenalan dulu dengan UPI YAI. Nah, kita pengen lihat seperti apa profil dari kampus ini sebelum nanti kita diskusi dengan Dr. Sularso, inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh UPI YAI. Ya, terima kasih banyak paparan yang sangat menarik dari Pak Sungkono ya. Dan Pak Ardi Ritwasya, terima kasih untuk mengantarkan kepada pembicara kita yang selanjutnya di Marketplace Goes to Campus episode ke-82. Sobat MI, kita akan segera berlanjut ke segmen selanjutnya dengan memperkenalkan sebuah universitas yang sangat menarik ya di sini ya, dengan visi menuju universitas unggulan di tingkat internasional pada tahun 2028 dan menghasilkan lulusan yang bermutu, kompeten, berwawasan global, dan berorientasi kewirausahaan berbasis digital. Kita ingin melihat bagaimana strategi Bapak Dr. Sularso Budiaksono, MKOM, selaku Direktur LPPM Universitas Persada Indonesia YAI, untuk menjadi salah satu yang terbaik. Tentunya sesaat lagi Pak Sularso akan menceritakannya yang akan langsung dipandu oleh Pak Ardi Ritwansyah. Setelah yang satu ini tetap di Marketplace Goes to Campus. Higher education institution consists of 3 higher education institutions, starting from the YAI Accounting Academy, YAI College of Economics, and the University of Persada Indonesia YAI. Growing and developing to be bigger and the best among other universities is the goal of the YAI Big Family of Higher Education Institutions. The
efforts of the YAI Higher Education Institution are to continue to be committed to practicing the values of Pancasila, which are the basis for graduates of YAI Higher Education Institutions in taking part and in building a dignified nation and state. Besides that, YAI is ready to face the competition of the Industrial Revolution 4.0. In this case, it is hoped that in the future, the YAI Higher Education Institution can continue to develop a diversity of human resources, which have the potential and have the ability to both hard and soft skills. YAI Higher Education Institutions will also continue to innovate in the future by adding faculties and other study programs to improve educational programs in Indonesia. All study programs at Institution of Higher Education YAI from Diploma 3 to doctoral level have BAN PT accreditation with A and B ranks. Lecturers and teaching staff come from academics and practitioners who are in accordance with the educational background in each study program. In addition, lecture activities at Institution of Higher Education YAI have also been supported by Information Communication and Technology (ICT) based infrastructure, which makes YAI always follow technological developments in the quality of their education. First, higher education is specifically created for those of you who want to become reliable practitioners in their fields, especially skills in the field of accounting. Institution of Higher Education YAI provides the YAI Accounting Academy campus. YAI Accounting Academy is led by Cristiano Lambogia, Bachelor of Economics, Master of Management, Accountant, as also Director of YAI Accounting Academy. The YAI Accounting Academy campus, although there is only one study program, namely accounting with a diploma education level, but you will be able to become professional, qualified, integrity, and skilled practitioners in the fields of accounting and technology, so that they are able to work effectively and efficiently at national and regional levels. YAI is led by Dr. R.R. Rashiwati, Bachelor of Economics, Master of Management, Accountant, Chartered Accountant, as Chair of the YAI College of Economics. YAI College of Economics currently organizes undergraduate and postgraduate education programs. The available study programs are Management, Accounting, and Masters in Accounting. For those of you who want to become experts in the field of management or accounting, YAI College of Economics can be your first choice. The next higher education institution is YAI University Persada Indonesia. University Persada Indonesia YAI, which consists of 4 faculties, namely the Faculty of Economics and Business, the Faculty of Psychology, the Faculty of Engineering, and the Faculty of Communication Studies. YAI University Persada Indonesia is led by Professor Engineer Sri Astuti Indriyati, Master of Science, PhD, as Chancellor of University Persada Indonesia YAI. YAI University Persada Indonesia has various educational units, starting from the Faculty of Economics and Business, which consists of diploma, undergraduate, and postgraduate programs. The available study programs are Management, Accounting, Master of Management, and Doctor of Management Sciences. Then, from the Psychology faculty, it consists of undergraduate and postgraduate programs. The study programs available are Psychology, Masters in Psychology, Masters in Professional Psychology, and Doctor of Psychology. Then, from the Faculty of Communication Science, consisting of undergraduate and postgraduate programs, the study programs available are Communication Studies, Visual Communication Design, and Masters in Communication Studies. Then the last one is from the Faculty of Engineering, consisting of undergraduate and postgraduate programs. The study programs available are Informatics, Information Systems, Industrial Engineering, Architecture, Civil Engineering, and Masters in Civil Engineering. As for the facilities and infrastructure owned, such as the library, Laboratorium TV Studio, Laboratorium Photography, Laboratorium Radio Studio, Laboratorium Graphic Design, Laboratorium Language, Architectural Studio, Laboratorium Mini Bank,
Laboratorium Computer Accounting, Laboratorium Building Physics, Laboratorium English, Laboratorium Multimedia, Laboratorium Taxation, Laboratorium Diagnostics, Laboratorium Accounting, Laboratorium Statistics, Laboratorium CAD, Auditorium, Hall, EIE Mart, and sports facilities. We have prepared all of that for you, future generations of EIE campus students, what we believe can help in every element that this nation needs or society needs. Our highest dedication is to continue to improve the level of education in Indonesia. Together, let's show the quality and quantity of Indonesian human resources who are superior, virtuous, have a professional mental attitude, have an insight into the profile of global diversity, develop science and technology, and have the ability to innovate for the progress of the nation. EIE, ensure your career and bright future. Masih bersama saya, Sophie, dalam Marcus Goes to Campus. Sobat MI bisa langsung saja mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar atau kolom chat yang ada di bawah. Jadi kita bisa langsung nanti tanyakan kepada para pembicara-pembicara kita yang sangat luar biasa hari ini. Nah, dalam segmen kedua kali ini, kita akan langsung berbincang bersama Dr. Sularso Budiaksono, MKom, Direktur LPPM Universitas Persada Indonesia (YAI), yang akan langsung dipandu oleh CEO of Marcus Institute, Bapak Ardi Ridwansyah. Kepada Pak Ardi dan Pak Sularso, the time is yours. Baik, terima kasih Sophie. Terima kasih Pak Direktur sudah meluangkan waktu ya untuk sharing bersama kami. Mungkin langsung saja Pak Direktur, silakan. Tadi Pak Rektor juga sudah cerita bagaimana inisiatif yang dilakukan Unsurya ya terkait kreativitas inovasi untuk menghadapi VUCA di dunia pendidikan. Nah, mungkin ada cerita tersendiri dari UPI yang bisa di-sharing kepada Sobat MI yang sudah hadir pada pagi hari ini. Silakan, Dr. Sularso Budiaksono. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Ardi, kemudian juga untuk Pak Rektor Unsurya, Pak Dr. Sungkono. Terima kasih untuk Mbak Sophie, dan juga untuk Sobat MI, dan juga khususnya untuk pimpinan Mark Plus. Baik, saya izin share. Kalau tadi Pak Sungkono menyampaikan tentang tentang Unsurya, kewirausahaan dan lain-lain, kami mungkin segmennya beda ya. Kami segmennya tentang LPPM dan dosen tentu saja. Baik, saya izin share. Baik, sesuai topik yang diminta, Creativity, Innovation, Entrepreneurship, and Leadership dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia, kami mengambil topik tentang lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, di mana kami sehari-hari bertugas. Ini adalah permasalahan secara umum yang dihadapi oleh LPPM, ya, common problem sebagai lembaga riset dan pengabdian masyarakat umumnya ya mempunyai yang pertama adalah keterbatasan dana. Jadi tidak semua LPPM mempunyai dana yang cukup untuk bisa menjadi motor penggerak untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang kedua, secara umum juga produk and service-nya terbatas ya, karena keterbatasan dana sehingga menyebabkan kegiatan-kegiatannya itu menjadi terbatas. Nah, dampaknya di dalam suatu institusi motivasi dosen juga relatif rendah, kemudian jejaring yang terbatas dari Bapak Ibu dosen dan juga tentu saja LPPM pada umumnya. Namun demikian ya, tuntutan dan persaingan tentu saja, terutama tuntutan dari kementerian ya sangat tinggi, di mana setiap semester ya Bapak Ibu dosen diminta untuk membuat laporan kinerja dalam bentuk penelitian, pengabdian, pengajaran tentu saja, dan publikasi. Nah, ini menjadi inspirasi kami untuk bisa berubah lah ya, paradigma LPPM untuk bisa di tempat kami khususnya bisa berbeda.
Nah, dari permasalahan yang ada kami coba ya, kami juga banyak belajar dari Marplas ya, bagaimana apa yang kira-kira bisa dikerjakan ya di LPPM kami. Kami coba membangun ekosistem ya, ekosistem. Ekosistem yang pertama adalah tentu saja dosen-dosen internal ini ya, bahwa dosen-dosen internal harus bisa ya menjalankan tugas ya di Tridharma tentu saja. Wabil khusus untuk Dharma kedua, penelitian dan Dharma pengabdian itu harus berfungsi dengan baik. Kemudian juga otomatis juga menjalankan fungsi sebagai marketing secara implisit. Yang kedua adalah bekerja sama ya atau menjalin ekosistemnya berupa Bapak Ibu dosen eksternal di lingkungan kampus di seluruh Indonesia. Nah, ini target kami. Karena ekosistem yang baik tentu saja akan menjangkau internal dan eksternal. Kemudian juga bekerja sama dengan LPPM antar kampus ya, khususnya di LLDikti 3 di mana tempat kami berada ya, juga di LPPM di seluruh Indonesia. Karena sesama pengelola LPPM ya, ibaratnya tentu saja ada share knowledge ya, share inspirasi, share pengalaman yang bisa dikerjakan. Kemudian juga kami bekerja sama dengan praktisi dan perusahaan, mitra, lembaga pemerintah ya. Karena di dalam program kementerian dalam 3 tahun terakhir ini ada program yang namanya Matching Fund ya, Kedereka, di mana kami bisa berkompetisi untuk memenangkan program Matching Fund ya melalui kerjasama dengan praktisi, dengan para perusahaan, dengan mitra dan lembaga pemerintah. Kemudian kami juga menjaring kerjasama dengan narasumber-narasumber yang potensial untuk menjadi narasumber kami ya, tentu saja kegiatan-kegiatan kami diantaranya adalah dengan narasumber eksternal dan di samping narasumber internal. Nah, ini kami menggunakan pendekatan creativity, innovation, entrepreneurship dan leadership ya, sehingga bagaimana caranya mengakses ya, ketika sebelum pandemi kami sudah melakukan beberapa seminar luring sehingga di internal, di lingkungan eksternal, di LLDikti 3 kami sudah mengerjakan itu. Kemudian setelah pandemi kami bergerak mengelola WhatsApp group ya dan Telegram untuk bisa mengakses yang lebih luas ya. Jadi segmen dari kolega-kolega kami adalah seluruh Indonesia. Saat ini kami mempunyai 12 sampai 15 WhatsApp group yang kami kelola, kemudian juga mempunyai Telegram ya dengan member yang menjangkau seluruh Indonesia sekitar 8.000 dosen. Nah, ini adalah circular konsep yang kami kembangkan. Bisnis plan kami ya, meskipun kami institusi ya, harus punya visi, punya bisnis plan yang harus kami bangun, yaitu LPPM yang mempunyai punya masa depan tentu saja. Problem-problem yang kami sebutkan di atas itu semakin minim ya, kami bisa tangguh, inovatif dan kreatif ya di dalam dalam kegiatan-kegiatan ke depannya. Nah, bisnis plan ini bisa tercapai kalau kami mempunyai misi, yaitu adalah dengan membangun ekosistem internal dan eksternal, di mana ekosistemnya itu harus sehat, harus tumbuh dan berkembang, demikian juga untuk ekosistem eksternal. Ya, itu juga prinsipnya adalah tumbuh dan berkembang. Kemudian kompetitor adalah teman kami, ya. Kompetitor bukan lawan, tetapi adalah bagian dari benchmarking untuk kita sama-sama maju, untuk kita sharing, dan kemudian kita bisa bekerja sama. Nah, kemudian yang ketiga adalah finance tentu saja ya. Finance itu bagian yang penting untuk kita bisa bergerak. Ya, ini finance adalah bagaimana dari ekosistem yang ada kami bisa memperoleh pendanaan ya. Di samping tentu saja dari hibah, dari Kedereka, tetapi dari ekosistem inilah yang akan menjadi motor penggerak supaya kami memperoleh pendanaan ya, karena ekosistem yang sehat juga akan membuat kami menjadi LPPM menjadi sehat. Kemudian strategi dari ekosistem yang ada kami harus memberikan produk ya, berikan jasa dan juga value added service kepada seluruh ekosistem sehingga ekosistem bisa bisa maju, bisa berkembang, bisa sehat. Kemudian untuk bisa menjalankan itu kami harus punya tim ya, meskipun tidak besar tapi tim ini harus tim solid ya, tim tangguh ya, masing-masing bisa menjalankan tugas dengan mandiri. Kemudian produk yang kami sampaikan ya, produk yang kami jalankan adalah beberapa kegiatan
webinar, workshop, ya, kemudian seminar nasional, seminar internasional, sehingga bisa menghasilkan dengan adanya ekosistem ya yang eksternal, kami bisa mempunyai banyak MOU dan juga tentu saja kami bisa menghasilkan beberapa menang untuk kompetisi hibah tentu saja ya, sehingga kami setiap tahun bisa menang untuk kompetisi hibah penelitian, hibah pengabdian dari kementerian, dan juga untuk Kedereka kami sudah 2 tahun ini kami menang, bahkan untuk tahun yang ketiga ini kami banyak mengirim proposal. Tahun kemarin kami menangkan 5. Nah, ini adalah 6 step untuk kami menjalankan creativity, innovation, kemudian entrepreneurship dan leadership. Yang pertama adalah tentu saja dana. Ya. Bagaimana kami memperoleh dana sehingga bisa menjadi amunisi untuk bisa berputar kegiatan-kegiatan ekosistem internal kami dan juga LPPM dan juga dari banyak hal ya tentu saja. Nah, kemudian kami kumpulkan ya buat ekosistem internal, kami berikan value added services ya, bahkan kami banyak kegiatan-kegiatan untuk Bapak Ibu dosen internal itu free, bahkan kami berikan trigger pendanaan untuk motivasi ketika mengajukan proposal untuk di Kemendikbud ya. Kemudian kegiatan seminar internasional kami berikan dana juga sehingga sebanyak mungkin untuk seminar internasional yang kami adakan, dosen-dosen internal akan terlibat. Dan value added service ini juga untuk dosen-dosen eksternal, dan di mana kami punya ekosistem yang besar supaya mereka di dalam banyak hal gitu ya bisa kami bantu, misal konsultasi ketika membuat proposal, template apa yang harus dilakukan, mereka bisa berkomunikasi dengan kami ya. Meskipun ya di LPPM-nya juga kami dorong untuk bisa berperan di internal mereka sendiri. Nah, kemudian monitor ya, di sini kami Tridharma perguruan tinggi dimonitor melalui Sinta, melalui mekanisme yang ada di Dikti. Kami pantau di mana Bapak Ibu dosen setiap semester bagaimana perkembangannya. Kemudian improvement ini adalah kualitas-kualitas yang bisa diberikan kepada ekosistem sehingga ekosistemnya akan sehat. Dengan ekosistem yang sehat akan memberikan pendanaan yang kontinu kepada LPPM ya, pendanaan meskipun kecil ya, kegiatan-kegiatan yang kami adakan apakah webinar, workshop, bimbingan teknis, tetapi itu adalah kontinu. Bahkan ketika pandemi itu bisa seminggu 2 minggu kami mengadakan webinar. Kemudian report ya, ini adalah kegiatan yang kami lakukan, kami selalu memberikan pelaporan kepada rektor, kepada yayasan ya, value added service apa yang bisa kami berikan, dan peningkatan kompetisi dari Bapak Ibu dosen internal tentu saja. Kemudian kami analisis kira-kira apa lagi yang perlu bisa kita kembangkan ya. Value apa yang kita bisa bangun dengan MOU dengan antar kampus ya, apa-apa yang bisa kita kembangkan lagi. Mudah-mudahan dengan Unsurya juga bisa ya. Kami juga siap untuk kerjasama dengan banyak hal. Nah, ini adalah salah satu big ecosystem dari kami dan value added services ya, dengan grup yang sangat besar 8.000, dan kami ingin juga ini akan bertambah sebanyak dosen yang ada di Indonesia ya, karena kami adalah dosen swasta, kita adalah dosen swasta, jadi dengan ekosistem yang besar akan membuat kami menjadi kita akan menjadi lebih lebih mendapatkan pengetahuan ya, lebih kreatif ya. Creativity membangun ekosistem yang besar, Bapak Ibu dosen bisa share kebutuhan-kebutuhan apa yang bisa dicari di ekosistem ini, apakah publikasi, ataukah kerjasama membuat buku, ataukah sampai nanti membuat buku bisa di buku-buku internasional, kemudian innovation-nya ya, buat beberapa produk dan services kepada ekosistem. Kemudian kami juga mau tidak mau harus menjalankan entrepreneurship. Kami manage peluang, kami manage ekosistem, kami manage flyer ya, sampai digital marketing kami jalankan semua ya. Kemudian sehingga diharapkan pemasukan ini bisa berkelanjutan, bisa memutar kehidupan dari LPPM, bisa meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari Bapak Ibu dosen internal kami. Nah, ini leadership ya. Jadi kami memberikan edukasi, memberikan
saran, masukan ketika Bapak Ibu dari ekosistem eksternal terutama bertanya ya dalam banyak hal ya, sehingga kami bisa bantu sebanyak mungkin. Bahkan kami share secepat mungkin informasi yang kami dapat, apakah itu pengumuman, apakah itu buku-buku BIMTEK ya yang terkait dengan hibah, sehingga kami bisa share sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Nah, ini adalah grup kami ya, 8.000 dosen. Disinilah kami berkumpul ya, bisa share. Di samping itu kami juga masih ada WhatsApp sebanyak 12 sampai 15. Ini adalah flyer yang kami bagikan setiap kami membuat kegiatan ya, sehingga kegiatan ini menjadi di samping memberikan edukasi yang tidak terlalu mahal ya kepada ekosistem, sehingga juga memberikan peluang untuk adanya kami untuk bisa tumbuh dan berkembang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur. Tadi paparan yang menarik sekali ya, bagaimana tadi sesuai dengan visi misi yang sempat dibacakan di awal ya, bagaimana memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pendidikan termasuk kewirausahaan. Nah, demikian mungkin saya yakin banyak, karena waktu yang terbatas nih, sementara nanti banyak diskusi ya. Jadi kita langsung saja masuk ke segmen berikutnya. Ya, Sobat EMA yang ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom Q&A dan nanti akan dibahas. Saya kembalikan kepada Sofi untuk sesi Q&A. Terima kasih untuk paparannya Dr. Suharso Budiakso MKOM selaku Direktur LPPM Universitas Persada IAI Indonesia, dan Pak Ardi Ridwansyah juga selaku CEO of Marcus Institute. Nah, untuk Marcus Goes to Campus episode ke-82 ini, setelah ini kita akan langsung saja masuk ke sesi tanya jawab setelah yang satu ini. Tapi jangan lupa, jangan kemana-mana. Kalau misalnya ada pertanyaan yang ditanyakan, langsung aja drop di kolom komentar ataupun di kolom Q&A-nya nih. Jadi tetap aja di Marcus Goes to Campus setelah divisi yang satu ini. Ya, terima kasih banyak. Nah, teman-teman Sobat MI sekalian, sudah ada 2 pertanyaan yang masuk ke admin saat ini ya. Mungkin kita akan langsung saja tanyakan. Untuk pertanyaan yang pertama, kita ingin menanyakan langsung saja kepada Bapak-Bapak sekalian. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Resti Riyandi selaku dosen STIE di Persada Bunda Pekanbaru. Bagaimana cara atau kiat atau strategi atau program yang menarik agar memunculkan jiwa teknopreneur di mahasiswa? Itu pertanyaan yang pertama kepada Bapak-Bapak, kami persilahkan. Mungkin boleh langsung juga dari Pak Sungkono terlebih dahulu kali Pak ya. Baik, terima kasih. Mungkin saya lihat filosofinya siapa, Mahatma Gandhi dulu ya. Jadi kita ada kehidupan itu karena ada cinta gitu. Ada cinta. Begitu ada cinta ada kehidupan. Nah, tentunya ini hal yang kiat yang menarik. Pada waktu kita mencintai entrepreneur, pasti kita punya ada kehidupan atau keinginan untuk mengembangkan ini. Ini sangat penting lagi. Kemudian kita lihat setelah kita mencintai, bagaimana kita lihat terkait dengan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengembangkan cinta itu supaya ada dinamika suatu kehidupan. Yang kedua adalah bagaimana kita mengembangkan literasi digital tadi. Karena tidak lepas bagaimana teknopreneur ini tidak mau kita harus masuk dalam penguasaan digital. Sehingga literasi digital dikuasai. Ini hal yang sangat penting. Kemudian yang ketiga itu betul-betul mengaplikasikan. Literasi didapat itu diaplikasikan ya di masyarakat. Mungkin pertama kita bagaimana mencoba untuk membeli atau sebagai pembeli atau mungkin kita mengembangkan mengikut sama-sama dengan perusahaan-perusahahan yang mengembangkan digital ya. Ada startup, unicorn ya, apalagi nanti yang berkembang ini untuk entrepreneur 5.0 ini bukan unicorn lagi ya Pak ya. Sudah zebra ya Pak. Sudah zebra. Artinya lebih
lepas lagi bidangnya, sudah marketing, jadi digital in the world, jadi sudah mendunia. Ini kondisi-kondisi ini kalau betul kita cermati, kita mencintai, kita kan pasti bisa masuk ke sana. Ya, ini kemudian yang keempat, saya ulangi yang kelima ya, yang kelima ini tentunya bahwa bagaimana ekosistem ini dibentuk. Ekosistem ini dibentuk. Tadi sudah dijelaskan Pak Karso bahwa ekosistem ini sangat penting sekali di dalam kita membangun sebagai entrepreneur. Ya. Kita tidak mungkin bisa berjualan kalau kita tidak punya marketplace. Ya. Tidak mungkin itu. Sehingga ekosistem ini harus kita siapkan. Itu yang kelima. Itu 5 poin itu kiat yang bisa sampaikan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sungkono. Memang betul ya Pak ya, kalau misalnya mau belajar sesuatu gitu ya harus cinta dulu ya sama apa yang mau kita pelajari. Jadi begitu teman-teman ya, kalau misalnya kita mau belajar sesuatu yang pertama ditemukan adalah cinta yang didukung sama ekosistem yang suitable lah, istilah cocok untuk teknopreneur tersebut nih. Kalau misalnya pandangan dari Pak Sularso bagaimana nih Pak kira-kira? Baik ya, mahasiswa tadi ya. Betul, yang pertama adalah buat ekosistem kecil dulu ya. Ekosistemnya kalau mahasiswa apa? Teman-temannya. Dari teman-teman diamati kebutuhannya apa ya. Ciptakan produk sesuai ekosistem ya. Produk ataupun jasa ya. Kadang bisa produk, bisa jasa. Kemudian ekosistem kecil ini menjadi tester. Apapun produk yang kita buat ataupun jasa yang kita buat ya. Kalau di ekosistemnya lolos ya, maka akan meluncur ke ekosistem yang lebih besar ya. Di sana ada apa namanya? Platform marketplace sehingga Bapak Ibu, adik-adik ya akan bisa bersaing di ekosistem yang lebih besar ya. Karena prinsipnya produk yang sudah tested ya di ekosistem yang kecil ya akan pasti laku ya, pasti laku. Kalau ada yang tidak sempurna bisa disempurnakan ya. Kalau ada yang kurang ya disempurnakan karena prinsipnya ekosistem adalah silaturahmi yang membawa berkah, yang membawa rezeki untuk adik-adik mahasiswa. Demikian, Pak Sofi. Terima kasih Pak Sularso. Nah, berarti kan kita sama-sama setuju ya bahwa kunci dari pengembangan jiwa dan cinta gitu ya terhadap sebuah pelajaran itu adalah dari segi ekosistemnya juga ya. Bagaimana ekosistem itu bisa mendukung tumbuhnya jiwa-jiwa teknopreneur tadi, kemudian juga bagaimana ekosistem tersebut bisa mendorong digitalisasi dan kolaborasi antar berbagai bidang ya. Di sini ada pertanyaan lagi nih, pas banget nih. Ada pertanyaan dari Pak Teguh dari Akademisi Televisi Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana antar program studi bisa saling bersinergi untuk menghadapi tantangan di era digitalisasi. Nah mungkin ini pertanyaan ini boleh dijawab dulu Pak mungkin dari Pak Ardi dulu bisa memberikan sudut pandang terkait dengan hal ini. Izin Pak Rektor, Pak Direktur ya. Mungkin saya sedikit menambahkan pertanyaan pertama ya, saya sepakat sekali ya, pentingnya cinta dengan ekosistem, dan itu saya ingat ada satu klien kami, Bapak Ibu, satu kampus pertanian, dan mereka punya, tadi disampaikan ekosistem, jadi membuat sistem di semester akhir itu diwajibkan untuk membuat proposal bisnis dan merasakan sebagai entrepreneur itu seperti apa. Jadi kan seperti disampaikan Dr. Sungkono tadi kan, kalau tak kenal, tak cinta gitu ya, dan itu kenalnya dengan langsung. Mereka di semester akhir merasakan jadi entrepreneur di bidang pertanian dan diberikan budget dari kampusnya. Nah, cuma yang menarik, ada satu testimoni seperti ini, Sobat MI. Ada dosen waktu itu curhat, Pak ini kita kan pengen mencetak pengusaha ya, bukan hanya ASN ataupun karyawan, tapi mereka-mereka yang sudah dibiayai ikut entrepreneurship, program entrepreneurship, ini pas lulus tetap aja kerja Pak, gitu. Nah, yang mana tadi nggak apa-apa, yang penting cinta dulu, kenal dulu. Nah setelah kita ngobrol diskusi kemudian ada komentar yang lain, oh ya betul juga Pak, ada si A kasus setelah proyeknya selesai dia lulus kerja lagi, tapi kemudian akhirnya kalau istilah sekarang CLBK ya bapak-bapak ya, cinta lama bersih. Cinta lama yang ngerasain jadi profesional kayak gini. Kemarin saya sudah nyobain jadi entrepreneur kayak gitu. Akhirnya dia mau memutuskan balik lagi jadi entrepreneur setelah sempat merasakan sebagai profesional. Jadi ya lo mengutip Pak Rektor tadi, ini tugas kampus menumbuhkan cinta tadi Pak Rektor ya, lewat ekosistem. Ekosistem tadi.
Nah, dari Pak Teguh ya, mungkin ini Bapak-Bapak juga mungkin punya pengalaman juga bagaimana nih, apakah prodi itu bisa dikawinkan ataupun saling bersinergi itu ya, terutama dengan teknologi, dengan sosial. Mungkin dengan Kampus Merdeka ini satu program yang sebenarnya kan harapannya teman-teman kampus itu mahasiswa terutama ya bisa belajar lintas prodinya sehingga bisa belajar hal baru yang membuat mereka bisa peka terhadap tantangan era digital. Walaupun ini kasus nyata ya, di satu kampus yang saya tidak sebutkan namanya, di kampus-kampus ternama, ada satu profesornya itu cerita kasus di Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Ibu Sobat MI. Jadi banyak mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer ini yang mengambil, kalau di program Kampus Merdeka kan bebas ya, bisa di kampus yang sama, mereka ngambilnya psikologi. Ini kan agak jauh ya. Wah, ini menarik juga. Anak teknik yang hubungannya sama software, belajar sama manusia. Mungkin mereka pengen tahu bagaimana teknologi yang lebih manusiawi misalnya. Tapi ternyata kata Pak Profesornya, tapi ternyata motivasinya bukan itu. Motivasinya karena di Fakultas Psikologi itu banyak mahasiswa cantik. Nah ini kan dorongan cinta yang salah nih ya Pak Rektor, Pak Direktur ya. Ini mungkin yang harus bagaimana ini kampus yang menjembatani hal seperti ini. Tapi programnya menarik ya, bagaimana kita bisa belajar lintas prodi gitu. Mungkin Pak Rektor, Pak Direktur punya pengalaman juga di mensinergikan hal-hal seperti itu ya. Betul. Mungkin dari Pak Sungkono gimana nih Pak Sungkono? Pandangan Bapak terkait dengan hal itu. Baik, terima kasih. Sebetulnya, bentar ini komputer saya ada gangguan. Ini gimana sih? Ada gangguan, bentar. Ada gangguan dikit. Suara saya bisa jelas dengar ya Bu ya? Bu Sofi ya. Baik, mungkin salah satu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu tentunya akan melink-matchkan antara prodi dengan kehidupan dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Itu supaya link match ya. Jangan sampai ya dibilang tadi lulusan dari Fakultas Pertanian ya, kemudian kerjanya malah di bank. Kan banyak sekali sekarang tuh lulusan pertanian tapi kerja di bank dan sebagainya. Ini kondisi-kondisi ini yang tentunya mungkin tidak link dengan match gitu ya. Nah sekarang sebetulnya di Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ada 9 zona yang harus kalau kita ikuti ya memang cukup banyak ya, tapi memang itu penting sekali untuk memadai bagaimana tiap orang itu ya, tiap manusia itu punya istilahnya passion masing-masing ya, punya kecerdasan masing-masing. Ini teorinya Profesor Gardner ya. Gardner itu ada multiple intelligence. Jadi tiap orang itu punya passion, punya kecerdasan. Yang kecerdasan inilah kampus sebagai fasilitator mendorong ke sana. Kita bawa dia ke sana. Kalau dia punya kemampuan di situ. Nah, disitulah antara links and match yang dibuat oleh prodi ini betul-betul harus kita siapkan. Kalau di kampus kami membuat kurikulum namanya kurikulum 5-3. 5 di kampus, 3 di luar kampus. Kemudian ada 6-2, 6 di kampus, 2 di luar kampus. Kemudian ada 7-1, 7 di kampus, 1 di luar kampus. Ini kurikulum yang kita bangun supaya prodi ini terjadi link and match dan mereka lulus itu sudah mendapatkan kesempatan kerja. Kalau yang mau kerja, kalau entrepreneur juga sama. Ya kita juga akan segera membangun kerjasama dengan Teknolive yang lain ya. Yang artinya dalam waktu cepat itu akan kita kolaborasikan kerjasama dengan mitra sehingga ini bersama-sama bahwa perguruan tinggi mahasiswa ini sudah menemukan dia sejak kuliah semester ke-6, ke-7, ke-8 itu saya itu mau kerja kemana gitu. Itu sudah menemukan. Karena kemarin beberapa mahasiswa yang pulang dari ISMA mereka ternyata mendapatkan suatu keunggulan di dalam pemikiran dia untuk saya tuh nanti keluar kerjanya di sini loh. Padahal dia orang teknik penerbangan. Ternyata begitu masuk semester 5, semester 6 dia dibawa ke ISMA ke Korea Selatan, mulai dia ketemu kesennya. Akhirnya disitulah digiring. Malah dia senangnya ke IT gitu ya. Jadi orang teknik penerbangan masuk ke IT itu tidak masalah. Tidak masalah. Karena hal inilah yang dibutuhkan bahwa lulusan ini dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Intinya itu. Lulusan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu bagian dari indikator kinerja utama di dalam kampus Merdeka ini.
Terima kasih. Setuju Pak. Setuju Pak. Terima kasih banyak Pak Sungkono untuk jawabannya tadi ya. Mungkin sedikit dari Pak Sularso, bagaimana Pak kalau pandangan Bapak terkait dengan hal ini? Baik. Dari saya ya, kalau sudah eranya sekarang ya, dengan teknologi kita bisa Zoom ya, dengan fasilitasi kita bisa bermain di ekosistem yang lebih besar ya. Bapak Ibu dosen tentu saja ruang kerjanya ya, yang utama memang di ruang kuliah, tetapi berikutnya bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu dosen yang lain ya. Di kementerian, di program matching fund juga kita dituntut untuk bisa memecahkan masalah yang sifatnya adalah multidisiplin ilmu. Jadi kita harus jadi manajer ya, pemecahan masalah, kemudian juga manajer tim, di mana timnya harus berbeda bidangnya ya. Kemudian juga harus manage jadwal, tentu saja juga manage keuangan dan kreativitas. Nah, mudah-mudahan dengan ekosistem yang kami bangun, Bapak Ibu dosen, seluruh program studi ya bisa ketemu dengan bidang yang sama maupun bisa bekerja sama dengan bidang yang berbeda. Karena heterogenitas adalah ekosistem yang memungkinkan kita untuk tumbuh dan berkembang. Demikian Ibu. Mbak Sofi. Terima kasih banyak Bapak. Kalau memang nih, kalau misalnya kita ngomongin tentang ekosistem di kampus gitu ya, dan juga tentang digitalisasi, mahasiswa dan lain-lain, itu tentunya nggak akan pernah habis kalau kita ngobrol panjang lebar. Tapi sayang banget nih, kita sesi diskusi kita hari ini harus berakhir di sini, dan kita harus menutup sesi obrolan kita, karena sesi tadi itu menutup perjumpaan kita dalam program Marketplace Goes to Campus pada episode ke-82 kali ini. Nah, bagi Sobat MI sekalian, jangan lupa saksikan terus Marketplace Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, karena kita akan mengundang banyak kampus-kampus menarik di Marketplace Goes to Campus ini. Saya Sofi beserta kerabat kerja yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pembicara kita yang sudah hadir pada hari ini. Teman-teman jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Kami pamit undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Marketplace Channel untuk mendapatkan update terbaru terkait dengan acara kita setiap harinya. Stay clean, stay healthy, stay safe Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih. Cakrawala emas berharapan, memacu diri melangkah, semangat gemuruh hati merenung impian, seolah akan terhambat, namun menerjang menerkam, melumpuhkan daya juang, menerjang hancuran. Resah dan bingung menyatu, menjelma membelah keangkuhan manusia. Inikah akhir dunia? Doa yang khusyuk meretas, sambil petunjuk asaku merasuk. Siap adalah cobaan ribuan tahun mengapa
bakatmu.